Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membahas tentang air. Perhatikan ini, yang perempuan ini. Perhatikan. Air itu salah satu alat untuk kita menghilangkan najis. Ya. Untuk kita menghilangkan najis atau hadas, itu salah satu alatnya adalah air. Maka penting, kalau misalnya airnya ini aja sudah enggak suci, maka apa yang kita lakukan itu semuanya sia-sia, enggak sah semuanya. Al-ma'u qalilun wa katsirun, para ulama mengumpulkan air itu ada dua macam. Ya, air itu ada dua macam. Yang pertama adalah air yang sedikit. Ya, air itu ada dua macam. Perhatikan ini. Kalian ini ngeleng sedikit, enggak paham. Air itu ada dua macam. Ulama membagi jadi dua. Yang pertama air yang sedikit, yang kedua air yang banyak. Apa itu air yang sedikit? Madunal kullataini, air yang kurang dari dua kullah. Apa dua kullah itu? Dua kullah itu kalau misalnya ukuran Arab itu khamsu mi'ati ritlin, 500 ritel. Tulis tuh di pojokan kitabnya, tulis. Dua kullah adalah 500 ritel. Air dua kullah itu menurut ukurannya orang Baghdad itu dibilang khamsu mi'ati ritlin, 500 ritel. Atau kalau diliterkan itu 200 ritel, 200 liter, sekitar 200 liter. Nah, jadi air itu dihukumi itu menjadi air yang banyak kalau dia 200 liter atau lebih dari 200 liter. Kalau kurang dari itu berarti dihukumi air sedikit. Kalau bak mandi itu biasa ukurannya 60 cm. Panjang 60, lebarnya 60, tingginya 60. Nah, itu baru 200 liter lebih. Kalau di bawah itu ada, kalau misalnya di mana? Di sebagian kamar mandi itu ada yang bak mandinya ukuran segini aja, ada kan? Berarti itu airnya kurang dari 2 kullah. Karena kurang dari 200 liter. Kalian tulis tuh, 2 kullah sama dengan 200 liter. Pojokan kita, pojokan di atas tuh. Jadi apa air 2 kullah? 2 kullah itu apa? Air yang kira-kira ukurannya itu 200 liter. Banyak atau sedikit 200 liter? Banyak atau sedikit 200 liter? Hah? Banyak. Air yang sedikit, air yang kurang dari 200 liter, itu air sedikit. Wal katsiru, adapun air yang banyak, ya. Air yang banyak itu apa ukurannya air yang banyak? Kullatani fa aktsaro. Dia itu 2 kullah 200 liter atau lebih dari 200 liter, itu dikatakan air yang banyak. Berarti air satu gayung itu namanya air sedikit apa air banyak? Air sedikit. Kalau 1 ember itu air sedikit atau banyak? 1 ember sedikit atau banyak? Sedikit. Tuh, perhatikan ya tadi. Jadi air itu ada dua macam. Ada air banyak, ada air sedikit. Air banyak itu 200 liter lebih. Namanya 2 kullah. Kalian harus paham itu, istilah-istilah fikih harus paham. 2 kullah. 2 kullah itu 200 liter. Ya, kalian kalau isi bensin 200 liter penuh itu banjir itu di pom bensin. Ya, 200 liter banyak itu. Jadi kalau misalnya ada bak mandi yang ukurannya kecil itu berarti kurang dari 200 liter. Berarti itu termasuk air yang sedikit. Kalau air yang banyak berarti kullatani fa aktsaro, 200 liter atau lebih. 200, 300, 400 liter itu berarti air banyak sudah.
Kenapa ulama membagi air ini menjadi dua bagian? Karena hukumnya berbeda. Ini dasarnya. Hukumnya itu nanti berbeda antara air yang banyak dengan air yang sedikit. Itu ulama menghukumi beda. Apa? Wal kathiru al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Kata para ulama, air yang sedikit ya, air yang kurang dari 200 liter itu kalau misalnya kejatuhan najis, dia langsung dihukumi najis. Ada air 1 ember, kejatuhan apa? Tai cicak, berarti najis langsung. Walaupun itu tidak berubah airnya, enggak kok airnya tidak berubah, masih bening. Tapi di dalamnya ada cicak mati di dalam misalnya. Ada ngambang itu apa? Bangkai cicak, maka dihukumi najis. Itu air sedikit kalau kurang dari 2 kullah. Dari 200 liter tadi. Tapi wal ma'ul katsir la yatanajjas illa idza taghayyara ta'muhu aw lawnuhu aw rihuhu. Tapi kalau air yang banyak, ya, kalau air yang banyak lebih dari 200 liter, kejatuhan itu bangkai tikus misalnya. Ya, ada kan tandon yang warna oranye itu kan yang besar, itu biasa lebih dari 200 liter. Kalau yang besar ya. Tiba-tiba kalian cek ada ngambang di situ bangkai tikus. Najis apa enggak? Kata ulama enggak, selagi airnya enggak berubah. Jadi tugasnya apa? Misalnya ada air 2 kullah, air banyak ini di tandon misalnya ya. Tiba-tiba kemasukan najis, bangkai tikus atau apa. Yang kalian cek itu pertama kali bau. Bau enggak ini air? Berubah enggak? Oh, baunya enggak berubah, enggak bau bangkai. Dilihatlah itu warnanya berubah enggak, keruh enggak? Oh enggak kok, masih bening. Terus kalau misalnya masih belum yakin, rasain, terasa enggak? Nah, tapi itu enggak sebenarnya, para ulama itu enggak nyuruh menjilat gitu, enggak. Tapi kalau menjilat enggak apa-apa, mau dirasain, oh iya bau bangkai ternyata. Tapi enggak dianjurkan itu. Ya, cuma kita harus yakin aja, oh enggak bau, warnanya enggak berubah, ini kayaknya saya yakin ini enggak berubah, enggak bau, enggak berubah airnya, maka tetap suci. Kita cukup ngambil itu bangkainya dibuang, airnya tetap suci. Tapi kalau air sedikit, mau berubah enggak berubah, tetap najis. Tuh perhatikan kalian. Ya, kalau airnya dari awal sudah najis, kalian buat berwudu, sah apa enggak wudunya? Enggak sah, malah najis semua badan kalian. Ya, air sedikit kalian ada tai cicaknya atau apa gitu, ada bangkai cicak misalnya. Kalian buat mandi, kalian buat apa namanya? Berwudu, itu wudunya enggak sah. Kalian mandi dengan air najis namanya. Paham? Kalau air banyak, biar itu bangkai kerbau kah yang masuk situ. Selagi itu enggak berubah airnya enggak apa-apa. Tetap suci. Paham? Air banyak di tandon kalian, tiba-tiba ada sapi terperosok masuk mati di dalam. Jadi bangkai di dalam. Ya kan? Selagi kalian cium airnya enggak bau bangkai, warnanya enggak berubah, rasanya enggak berubah, maka itu tetap suci. Nah, itu air. Terus di sebagian kitab yang lain itu